Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahyuni. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana keadaan hari ini, Pak Mahyuni? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya, untuk hari ini ya kita akan ada pertemuan ya untuk mengadakan latihan coaching ya, Pak Mahyuni. Yang sebelumnya melakukan latihan coaching ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Akhirudin Tamakarsa sebagai observer Bapak. Jadi mungkin nanti bertindak sebagai coach kan Bapak Mahyuni. Untuk coachingnya siapa ya Pak Mahyuni? Bu Anggi kan? Oh iya Bu Anggi ya untuk coachingnya ya. Nanti dalam observer ya, saya sebagai observer. Untuk itu nanti Bapak Mahyuni sebagai coach ya, coach. Dan sebelum acara kegiatan coaching itu nanti kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak Mahyuni berkenan dengan kompetensi ya, seorang coach ya, untuk pertanyaan itu. Pada kesempatan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan untuk Bapak ya. Yang pertama alur tirta ya, untuk alur tirta itu nanti ada tujuan, ada apa lagi Pak Mahyuni? Tujuan, identifikasi, ya, identifikasi, rencana aksi, ya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, ya, dan tanggung jawab ya. Oke, dalam komitmennya ya, untuk tujuan itu tujuan umumnya ya untuk pertanyaan coach kepada coachingnya itu apa aja? Komitmennya itu Pak. Komitmennya itu ya Tujuan itu. tujuan untuk ke coachingnya Iya, ya. coachingnya. Itu kan. Jadi ada kehadiran penuh gitu Iya, ya. betul. Jadi Kehadiran penuh. kita sebagai coach itu harus betul-betul hadir Iya. bersama coachingnya. Kemudian kita sebagai coach itu juga harus menjadi pendengar aktif, Pak. Iya. Menjadi pendengar aktif. Ketika coach menceritakan apa yang dia hadapi, Iya, masalah yang dihadapi ya, mereka hadapi, kita harus betul-betul menjadi pendengar yang aktif. Nah, kemudian tidak lupa juga dengan apa yang mereka bicarakan ke kita atau sampaikan ke kita juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada dia, begitu. Itu pada tujuannya ya Pak. Kalau pada tujuannya selanjutnya nanti diidentifikasi itu terdapat apa aja saya nantinya untuk ke coachingnya Pak. Kan nanti waktu coaching kan Mama ini jadi coach, apa yang ditampakkan dari identifikasi itu terhadap coaching. Jadi yang kita identifikasikan nanti coach itu mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika itu dengan nyaman gitu Pak. Kemudian mereka juga mau terbuka ke kita, kemudian mereka berbicaranya ke kita itu mengalir gitu ya, mengalir saja. Jadi tidak ada yang terpaksa seperti itu Pak. Oke, itu betul ya untuk identifikasi masalah ya. Untuk rencana aksinya gimana untuk coach nanti waktu coachingnya terhadap coaching ya Pak Din sebagai coach itu gimana? Jadi rencana saya itu Pak ya, pertama kita akan membuat situasi itu senyaman mungkin bagi coach. Jadi dia merasa nyaman gitu ya. Jadi kemudian kita memberikan keleluasan kepada coaching untuk menceritakan apa yang mereka rasakan tanpa harus ada jeda ya. Misal kita potong pembicaraannya atau nanti kita intervensi, nah itu bukan seperti itu gitu. Jadi kita memberikan keleluasan ruang untuk dia memberikan ruang pada mereka untuk menyampaikan dan masalah sampaikan. Betul Pak. Oke, nah untuk tanggung jawabnya gimana? Bentuk tanggung jawabnya untuk Pak Mahyuni sebagai coach terhadap coach itu bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab saya sebagai coach ya, untuk coach. Saya harus memastikan apa yang mereka sampaikan ke kita atau permasalahan yang mungkin mereka hadapi gitu ya. Kita pastikan itu terselesaikan Pak, itu untuk tanggung jawab. Nah, terus siapa yang menyelesaikan? Tentunya bukan kita sebagai coach yang menyelesaikan lah ya. Kita nih cuman menggali potensi yang ada di diri coach kita. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai coach itu nanti adalah melihat keberhasilan coach dalam menyelesaikan permasalahannya, dan yang menyelesaikan adalah
coach sendiri. Iya, betul itu Pak betul. Mayoni. Oke, untuk akan berarti tadi di semua alur kita tadi sudah kita bahas tadi kan untuk tujuannya, identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawabnya ya Pak Mayoni. Oke, dari kegiatan coaching kita hari ini ya. Untuk selanjutnya, kompetensi yang dimiliki Bapak Mayoni pada sesi kali ini, kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan terhadap coaching nanti? Oke, betul. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya saat ini adalah kehadiran penuh, Pak. Oke, kehadiran penuh ya Pak. Penuh. Jadi kita betul-betul hadir ya. Dalam artian bukan hadir secara fisik, Pak. Jadi segala sesuatu perhatian kita atau coach kita tetap kita berikan kepada coach kita. Karena kalau pada saat coach itu menyampaikan permasalahannya, sedangkan kita tidak hadir penuh pada saat itu, bisa jadi coachnya merasa kecewa, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut tadi untuk kompetensi tadi kan untuk Bapak Mayoni sebagai coach itu kehadiran penuh ya Pak Mayoni lah yang diambil dari kompetensi tersebut. Apa indikator dari mengajukan kehadiran penuh itu kepada coach tersebut Pak Mayoni? Jadi indikatornya Pak ya. Indikatornya Ketika kita hadir penuh itu ya, hadir penuh adalah coach itu akan merasa nyaman Pak berbicara ke kita. Kemudian mereka lebih leluasa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri si coach itu Pak. Oke, itu termasuk indikatornya ya Pak? Iya. Kita lanjut dari Bapak tadi untuk indikator tadi kan hadir untuk kehadiran penuh kita bisa menerima coach tersebut ya. Selanjutnya memulai praktek coaching tersebut gimana Pak? Untuk memulai coaching nantinya. Oke, untuk memulai coachingnya nanti kita lihat bagaimana coachingnya Pak. Kita biasanya menyiapkan waktu ya. Jadi kita sama-sama ada ada janjian dulu ya. Terkadang kan masalah waktu nih bisa awal coaching ya. Terkadang kita yang ada sibuk, terkadang coachingnya juga sibuk. Jadi kita matchkan dengan hari pertemuan. Jadi kita akan memulainya komunikasi terlebih dulu ya Pak. Oke, selanjutnya Pak Mayoni nanti saya persilakan ya untuk setelah kita sesi kita ini pertemuan kita untuk Bapak Mayoni coachingnya ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih dulu untuk pertemuannya hari ini Pak Mayoni. Iya, sama-sama Pak, terima kasih banyak. Sesi percakapan coach dan coache diamati oleh observer. Assalamualaikum Bu Anggi, selamat siang. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Jadi ini Bu, saya mohon maaf. Kan sebelumnya Ibu ada menghubungi saya untuk kita ngobrol bareng gitu. Tapi berhubung saya banyak kesibukan, jadi tidak bisa terlaksana waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini juga terima kasih Ibu mau mempercayakan mau ngobrol bareng dengan saya gitu. Terus kira-kira ini apa yang mau kita obrolkan? Iya nih Pak, terima kasih juga nih Pak ya buat Pak Mayoni buat waktunya. Alhamdulillah bisa ini ya, saya ada teman ngobrol gitu kan buat menyelesaikan masalah saya. Jadi ini sebenarnya sih lebih ke siswa saya, ini kan udah akhir semester ya Pak ya, akhir semester. Nah kebetulan tuh ada siswa saya itu yang kan sebenarnya untuk penugasan akhir itu ada menuliskan gitu ya. Nah tulisannya ini kok padahal udah kelas 5 SD gitu, tapi kurang bisa terbaca. Nah kurang bisa terbaca, apalagi dia perempuan, sebenarnya pas harus biasanya gitu kalau perempuan itu kan tulisannya bagus, rapi gitu kan, identitas itu kan kayak gitu. Nah ini tidak hanya satu orang tuh ada tulisannya yang ya kurang bisa dibaca lah gitu Pak. Nah itu jadi agak gimana gitu saya. Jadi Ibu mempunyai sebuah permasalahan ya, bahwa
ada beberapa siswanya yang tulisannya masih belum bisa dibaca gitu Bu ya. Nah, sudah kelas berapa tadi Bu? Kelas 5. Sudah kelas 5, tapi tulisannya masih belum bisa dibaca Bu ya. Oke, dari pertemuan kita ini kira-kira harapan apa sih? Saya sih pengennya kan tadi awalnya pengen ngobrol gitu Pak ya. Ya harapan saya sih nemu gitu solusinya gitu ya, maksudnya mau diapakan gitu untuk siswa-siswa saya ini, siswi ya karena perempuan. Untuk anak-anak saya ini mau diapakan gitu biar biar saya tuh nyaman juga gitu, buat menilainya nyaman gitu, buat dianya juga kan untuk kedepannya kan juga harus lebih bagus juga tulisannya gitu. Si harapan itu biar tulisannya bagus gitu ya, kita sebagai gurunya juga enak bacanya gitu Bu ya. Semua bisa dibaca lah. Iya betul, apalagi kan dia siswi ya. Dan betul yang kata Ibu tadi itu, kalau siswi itu biasanya tulisannya bagus gitu ya. Intinya gitu sih. Betul sekali Ibu. Nah, dari apa yang Ibu amati itu ya, itu kemudian tadi Ibu pengennya tulisannya bagus sih. Kira-kira penyebabnya kenapa ya jadi tulisan mereka bisa tidak bagus itu? Saya belum pernah sih Pak mengadakan ibaratnya tuh kayak pendataan secara akurat tuh belum gitu ya. Tapi saya sih curiganya gitu ya, curiganya kalau dengar dari orang tuanya, kemudian dari teman-temannya juga gitu ya, itu sering sekali memegang handphone saja gitu ya. Nah jadi untuk menulis itu memang kurang gitu. Jadi hanya menggunakan kalau handphone kan cuma jempol gitu kan ya, jari yang lain itu kurang berfungsi lah kayak gitu. Nah jadi saya sih curiganya itu, jadi pada saatnya nulis itu tangannya mungkin agak kesulitan gitu untuk menulis dengan baik, sehingga tulisannya ya jadi seperti itu gitu. Ada sempat temannya nyeletuk ini tulisan dokter. Kayak saya pikir sih mungkin kalau cita-citanya jadi dokter saya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak gitu ya, dan itu akan nanti ke depannya itu kan nyeletuknya mungkin positif, khawatir kan kalau ada yang nyeletuknya negatif gitu. Khawatir kan dia down seperti apa gitu ya, dan anak perempuan seperti kita tahu ya sensitif gitu ya, sensitif luar biasa. Nah jadi saya curiganya sih karena dia terlalu sering tuh megang handphone gitu, sering berinteraksi dengan handphone, jadi akibatnya tangannya kurang terlatih gitu untuk menulis. Seperti itu Pak kayaknya. Dari pemaparan Ibu itu ya, penyebabnya Bu ya, salah satunya mungkin ya, jadi apa yang disampaikan Ibu tadi itu bahwa mungkin mereka itu keseringan memegang gadget ya. Gadget, jadi memang di gadget itu tinggal menekan-nekan aja Bu ya, tidak ada melatih buat gaya menulis. Walaupun sebenarnya mungkin ada juga aplikasi buat menulis ya, tapi lebih dominan mereka menggunakannya hanya untuk mengecat saja gitu ya. Jadi perkembangan mungkin motorik untuk gerakan manusia itu jadi kurang. Itu yang menyebabkan itu ya. Jadi dia melatih. Akibat tulisannya jadi kurang bagus gitu ya. Dan itu tadi betul juga ya yang disampaikan Ibu, kalau dia kitanya jadi dokter ya masalah gitu Bu ya, khawatir gitu jadi bahan bully gitu Bu ya. Betul sekali Ibu. Baik, ini luar biasa ya, Ibu sudah bisa melihat ya salah satu faktor penyebabnya adalah seperti itu. Ini luar biasa Ibu, berarti Ibu sudah mengamati dengan baik. Oke. Nah kalau Ibu sudah mengetahui hal tersebut, kira-kira Ibu punya rencana apa sih buat anak didik ini? Kalau untuk siswa ini kan tidak hanya satu orang ya kayak sekitar 3 dan 4 orang lah kasusnya hampir sama gitu ya, walaupun rumah mereka berbeda gitu. Saya juga bingung kok bisa gitu. Mungkin mereka punya masalah yang sama gitu ya terkait penggunaan gadget ini. Nah otomatis yang saya mau atasi yang pertama gitu ya, itu terkait handphone dulu, handphone gitu, karena efeknya sebenarnya tidak hanya pada saat menulis saja gitu, tapi ada banyak hal gitu yang negatif kalau memang handphone itu tidak digunakan dengan semestinya gitu. Mungkin itu dulu Pak yang akan saya tekankan cara mengatasinya. Mungkin nanti saya perlu bantuan sama orang tuanya gitu ya, menghubungi orang tuanya
semuanya terkait gadget ini. Mungkin saya perlu memotokkan tulisan anaknya, mungkin ya apa boleh? belum saya coba tuh, khawatirnya orang tuanya kaget gitu ya. Jadi tambah masalah di rumah, itu belum saya pikirkan sih, khawatirnya itu gitu. Kemudian kalau di SD kan ada, di SD ini kan ada guru BK Pak ya. Jadi saya mungkin nanti perlu bantuan guru BK juga terkait memastikan apakah betul menggunakan gadget itu bisa membuat tulisannya menjadi kurang bisa terbaca gitu. Nah itu mungkin saya akan koordinasi juga dengan guru BK. Oke, baik. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan tadi ya, mengatasi masalah handphone tadi ya. Kemudian Ibu akan berkonsultasi dengan BK. Apakah memang benar gadget ini bisa menyebabkan tulisan anak-anak itu menjadi lebih tidak terbaca, gitu Bu ya. Luar biasa Ibu. Selain dua hal ini, mungkin ada rencana yang lain lagi gitu Ibu? Apa ya? Kalau misalnya saya sudah informasikan dengan orang tuanya, kemudian saya juga ada komunikasi dengan guru BK, dan harapan saya gadget itu memang berpengaruh ya harapannya gitu ya. Jadi saya dapat klik jadi bisa lanjut ke aksi berikutnya. Mungkin rencana berikutnya kalau dia kurang menulis, berarti saya harus banyakin nulis. Kayaknya itu deh. Sepertinya begitu Pak. Biar kalau misalnya dengan banyak menulis, akhirnya kan ibaratnya tuh kalau orang mau jadi olahragawan harus banyak latihan gitu ya. Nah berarti untuk tulisannya bagus harus banyak latihan. Nah, itu sih mungkin ya. Mungkin gitu ya. Menarik sekali nih Ibu, ternyata luar biasa apa yang rencana yang akan Ibu lakukan itu luar biasa. Saya sangat tertarik itu Ibu yang rencana yang ketiga tadi itu latihan menulis gitu ya. Kira-kira dari rencana Ibu latihan menulis itu sudah ada bayangan nggak Bu? Apa yang mau dituliskan biar anak-anak termotivasi begitu? Kalau yang dituliskan tentunya harus yang menarik Pak ya, yang menarik bagi mereka, dan supaya saya mudah juga untuk melihat tulisannya benar atau tidak, otomatis tulisannya harus dari saya, supaya saya tahu oh ini salahnya di mana, benarnya di mana gitu ya. Mungkin itu sih Pak yang menarik bagi anak-anak, mungkin kayak kayak cerita tentang game kah atau yang mereka suka gitu. Jadi pada saat menulis itu lebih berasa gitu ya, lebih berasa menulisnya gitu. Siapa tahu mereka lebih menghayati gitu ya proses menulis itu. Itu sih Pak. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi dari yang saya lihat ya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu kelihatannya sangat bisa dijalankan ya, konkret sekali, luar biasa Ibu. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama itu kemungkinan besar nanti bisa berhasil yang sangat bagus itu Bu. Iya Ibu. Nah kemudian ini Bu ya, dari rencana aksi ini ya, apa yang kita rencanakan itu kan tidak maksudnya ini tidak mungkin langsung bisa berhasil gitu kan ya. Nah kira-kira nih kan perlu komitmen. Kira-kira komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi itu bagaimana? Komitmennya saya perlu cepat sih sebenarnya, karena anak-anak kan harus nanti harus ulangan, otomatis di ulangan mereka itu tulisannya harus terbaca gitu ya. Harapan saya sih seperti itu gitu. Tapi kalau memang dalam harapan saya sih 1 pekan ini saya bisa menjalankan gitu ya, sambil mereka belajar untuk persiapan ulangan. Kalau memang dalam 1 pekan ini masih ada gitu ya, masih ada beberapa anak yang kurang bagus masih tulisannya gitu, maka nanti saya coba lagi setelah selesai ulangan gitu, biar lebih fokus lagi. Oke baik, berarti rencana yang Ibu lakukan ini akan dilakukan dalam waktu yang dekat gitu ya, karena nanti berimbas pada ulangan, tentunya pada si pengoreksi ya Bu ya. Si pengoreksi ketika mau lihat, kok gini tulisannya, malah nggak tahu nih dia jawab apa gitu kan ya. Nah, luar biasa sekali. Jadi itu ya, kemudian komitmennya tadi kalau misalnya kata Ibu tadi itu dalam waktu rentan
waktu yang saat ini ternyata belum terpenuhi, maka ibu berkomitmen untuk melakukan di pekan berikutnya. Di setelah ulangan. Ya, setelah ulangan maksudnya itu ya. Jadi itu komitmen yang luar biasa ibu. Nah kemudian ibu apa namanya, untuk memperkuat komitmen ini, kira-kira siapa aja yang penting ibu libatkan? Yang pertama tadi kan orang tua ya Pak ya. Yang jelas sih siswanya juga, siswanya juga gitu ya. Kemudian orang tua. Apa namanya, kan saya ada grup kelas grup untuk siswa. Nah mungkin nanti saya akan mengingatkan terus di grup tersebut untuk mungkin ada temannya yang belum bisa membantu gitu. Harapannya sih tidak siswa itu aja biar nggak terlalu terlihat gitu ya. Jadi semua siswa itu dapat tugas yang sama supaya nanti akan memang terlihat gitu mana tulisannya yang benar-benar bagus, mana yang ada perubahan gitu. Harapannya sih ada perubahan dari yang awalnya tidak terbaca tadi. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi yang dilibatkan dari siswa, ada orang tua juga, ya luar biasa. Jadi kalau kita sudah melibatkan siswa dan orang tua, harapannya apa yang kita inginkan di sekolah kita itu akan menjadi berkesinambungan. Mereka pun, oh iya nih harapan sekolah nih pengennya tulisannya bagus gitu kan. Kemudian orang tua dapat informasi itu, jadi harapannya mereka juga mendukung gitu Bu ya. Oke, luar biasa. Baik Ibu, ini apa yang Ibu sampaikan ini luar biasa ya. Nah, kemudian tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa rencana aksi ini akan dilaksanakan secepatnya ya. Nah kemudian Ibu nih setelah kita melakukan proses ngobrol bareng nih Bu ya. Perasaan Ibu bagaimana sekarang Ibu? Alhamdulillah sudah dari solusi dari masalah tadi udah dapat solusinya. Jadi terima kasih Pak Mahyuni udah membantu saya nih nemu solusi gitu ya terkait masalah saya tadi. Oke, sudah mulai nyaman ya? Sudah mulai nyaman ya? Alhamdulillah. Kalau boleh nih, kalau Ibu mengizinkan, kira-kira bisa nggak nanti kita ketemuan lagi, Ibu menceritakan progres yang Ibu jalani ini seperti apa gitu? Siap Pak, siap. Siap ya? Siap. Oke Ibu, baik. Oh iya, waktunya sudah lewat nih. Kita ada pertemuan Ibu. Iya, betul. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya nih. Saya sangat bangga sekali karena Ibu juga mau berbagi dengan saya. Dan kemudian alhamdulillah kita punya waktu yang tepat Bu ya untuk ketemu gitu ya. Baik Ibu, sekali lagi ucap terima kasih. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan itu berhasil. Itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana hari ini tadi coachingnya sama Ibu Anggi? Wah luar biasa Pak, luar biasa. Alhamdulillah hari ini coaching kita berjalan lancar Pak. Ya, saya tadi kan sudah sambil mengamati Bapak Mahyuni sama Ibu Anggi itu sangat asik ya tadi, sangat asik ngobrolnya, sangat tuh pokoknya semuanya hadir penuh nih kayaknya, kehadiran penuh emang dasar yang Bapak Mahyuni pilih tadi kok kompetensinya kehadiran penuh. Nah, memang dari saya lihat full semuanya untuk hadiran penuh ya. Dari pengamatan saya ya. Atas praktek hari ini ya Pak Mahyuni, mungkin ada beberapa ya pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak sebelum yang ingin mengevaluasi Bapak lah untuk mengevaluasi perjalanan coaching hari ini tadi. Secara garis besar untuk alur ceritanya tadi sudah tercakup semuanya ya Pak Mahyuni. Dari tujuan umumnya ya, dari identifikasi masalah sama rencana aksi tadi banyak ya. Di rencana aksi tadi Bapak Mahyuni sudah menjalankan segala apa yang seharusnya Ibu Anggi dapat solusinya tersendiri itu langsung dapat ya. Karena ini dari dari pertanyaan-pertanyaan juga ya, dari pertanyaan berbobot juga timbulnya kehadiran penuh itu timbulnya ada pertanyaan berbobot mungkin gitu ya. Nah kemudian dari rencana aksi tadi kan juga sudah nampak ya, semuanya dan di akhir tadi juga tanggung jawab sudah kelihatan semuanya nampak ya Bu. Bapak ini tadi menyampaikan untuk alur cerita juga semuanya sudah tercapai. Oke, di kehadiran penuh ya, dari kehadiran penuh tadi untuk yang dipermasalahkan Ibu Anggi tadi masalah apa ya Pak Mahyuni? Yang tadi yang ditangkap utamanya dari permasalahannya tentang apa? Jadi
tadi Bu Anggi ya sebagai coach kita itu Iya, beliau menceritakan tentang kondisi siswi ya. siswi yang sudah kelas 5 tapi tulisannya masih Jelek ya. agak bukan jelek Pak, tidak bisa terbaca gitu Pak. Mungkin kalau jelek kan masih bisa dibaca ya Pak. Ini tidak bisa dibaca Pak, padahal kan kondisinya sudah kelas 5 gitu dan dia juga seorang perempuan. Kan identiknya kalau perempuan itu tulisannya bagus Pak. Iya betul. Seperti itu Pak. Ya dari situlah. Tadi dari saya amati Bapak Mayuni emang bagus ya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah muncul dan juga di kehadiran dari dia tadi emang ada kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan kepada Ibu Anggi agar Ibu Anggi itu bisa menjawab solusinya tersendiri. Betul, ya kan? Pak. Itu sendiri langsung. Mungkin di situ ya kehadiran penuh ya Bapak Mahyuni. Jadi semuanya itu tercurhat. Iya, betul Pak. Semuanya itu Mencurahkan langsung Ibu Anggi dia. Saya lihat kan saya amati sebagai yang di samping tadi ya. Oke, dilanjutkan ya tadi waktu kompetensi yang kehadiran penuh ya Bapak Mahyuni melaksanakan juga ada mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya dan dapat memancing agar Ibu Anggi sudah mendapatkan solusinya ya. Betul. Padahal kan tadi Ibu Anggi sendiri yang memecahkan masalahnya itu bukan dari Bapak Mahyuni. Betul. Muncul di situ ya Pak. Dari pertanyaan yang Bapak Mahyuni sampaikan tadi ya, ada beberapa indikator pencapaian yang sudah nampak ya, pengembangan yang ditampilkan di kalian percakapan tadi ya Pak Mahyuni. Jadi ketika kita proses itu ya Pak ya, ketika kita kehadiran penuh ya, jadi memang salah satu indikatornya kan gitu Pak ya, kita melihat coach itu nanti dia itu kayak tadi dia berceritanya nyaman kita dengan kita, kemudian juga mereka juga tidak segan-segan dengan kita menceritakan permasalahan mereka ada. Jadi ketika kalau menurut saya Pak ya, sebagai seorang coach itu ketika kita memposisikan diri kehadiran penuh ya itu akan dirasakan sendiri oleh coachnya Pak. Jadi coachnya merasa nyaman Ya. Betul Pak. Jadi indikatornya dia bercerita dengan lancar gitu ya, leluasa gitu, maunya tercurahkan semua masalah yang terhadap di Ibu Anggi tadi ya kan. Mungkin dari kehadiran penuh emang dasar emang apa itu Bapak Mahyuni sudah dasar pokoknya apapun yang dicurahkan Ibu Anggi didengar. Didengar semuanya itu dari kehadiran penuhnya. Oke, tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak Mahyuni sehingga tahu ya bagaimana rasanya menjadi coach ya Pak Mahyuni ya. Dan tadi sudah juga mencoba mengembangkan kompetensinya sebagai kehadiran penuh lah sebagai coach, mengembangkan kehadiran penuh ya. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya ya, kompetensi apa lagi yang akan Bapak sampaikan atau yang kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Mahyuni ada untuk jadi dari 3 ya kalau nggak salah 3 kompetensi ya, ada 3 kehadiran penuh ya, pendengar aktif sama pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi kalau untuk kedepannya itu mungkin saya akan mengembangkan potensi saya sebagai pendengar aktif. Iya, pendengar aktif ya, betul ya. Tapi tadi dari saya lihat amati sudah hampir semuanya begitu ya Pak. Ya, ya emang bisa dikembangkan. Iya, kehadiran penuh. Betul. Ya, betul. Sudah nampak ada di mana pendengar aktif. Ya, pendengar aktif juga pertanyaan berbobot muncul dari kehadiran penuh itu muncul. Gitu. Ketiganya muncul. Ya, siap. Oke, selanjutnya gitu ya Pak Mahyuni. Oke, terima kasih juga untuk waktunya Pak Mahyuni pertemuan kita hari ini ya. Mungkin di sesi nanti ya atau di selanjutnya coaching Pak Mahyuni kita bisa bertemu kembali. Oke, siap Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih.